Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Amalia dan bersama teman saya yaitu Laili Azmatul Komaria dan Nurul Huda dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang proses belajar bahasa. Yang pertama, apa itu proses belajar bahasa? Pada hakikatnya, semua manusia melakukan proses belajar bahasa. Setiap manusia memiliki potensi untuk belajar dan menguasai suatu bahasa. Proses dan sifat penguasaan bahasa setiap orang berlangsung secara dinamis dan melalui tahapan yang berjenjang. Dalam proses belajar bahasa juga dikenal dengan dua istilah, yaitu yang pertama pemerolehan bahasa atau biasa yang dikenal dengan language acquisition, dan pembelajaran bahasa atau dikenal dengan language learning. Menurut Krida Laksana sendiri, pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada manusia melalui beberapa tahap. Sementara pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses dikuasai bahasa sendiri atau bahasa lain oleh seorang manusia. Dalam pemerolehan bahasa ada yang dinamakan dengan pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing. Pemerolehan bahasa pertama ini terjadi bila anak semula tanpa bahasa lalu memperoleh suatu bahasa. Sementara pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing terdapat dua cara, yaitu dari proses bersamaan dengan cara anak mengembangkan bahasa pertama, dan cara kedua adalah dengan belajar suatu bahasa. Nah, seperti contohnya misalnya pemerolehan bahasa pertama dari ibunya atau dari lingkungannya. Seseorang atau anak akan cenderung menggunakan bahasa pertama untuk kegiatan atau berbicara di lingkungannya. Lalu pada pemerolehan bahasa pertama cenderung tidak menggunakan atau mempelajari tentang bentuk bahasanya. Sementara pemerolehan bahasa kedua itu bisa dicontohkan seperti misalnya ada seorang anak yang terlahir dari orang tuanya dari suku Sunda, yang mana selalu menggunakan bahasa Sunda. Nah, akhirnya kesusahan untuk belajar atau mengetahui tentang bahasa lain seperti bahasa Indonesia, kurang mengerti. Akhirnya pada sekolah dia belajar bahasa itu yang dinamakan dengan bahasa kedua. Jadi bahasa pertama dia adalah pemerolehan bahasa pertama dia adalah bahasa Sunda, sementara pemerolehan bahasa kedua dia bahasa Indonesia. Jadi bahasa pertama itu juga dipengaruhi oleh lingkungan itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Huda dan Laili Azmatul Komaria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan menerangkan tentang proses belajar bahasa model Krasen. Jadi di sini ada banyak model-model, tapi saya menjelaskan tentang pembelajaran atau proses belajar model Krasen. Jadi penelitian Krasen terhadap proses penguasaan bahasa kedua dan bahasa asing menyimpulkan bahwa proses penguasaan bahasa anak kecil berbeda dengan orang dewasa. Nah, Krasen sendiri itu mempunyai
5 teori hasil penelitiannya. Yang pertama, hipnosis, pemerolehan dan belajar bahasa. Yang kedua, hipotesis, urutan alamiah. Yang ketiga, hipotesis monitor. Dan yang keempat, hipotesis masukan. Nah, yang terakhir adalah hipotesis filter efektif. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu 5 teori hasil penelitian dari Krashen. Yang pertama, yaitu hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa. Nah, maksud dari teori ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa anak kecil dalam proses menguasai bahasa pertama terjadi secara ambang sadar dan bersifat alamiah. Jadi sini sudah jelas. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu berjenjang secara alamiah dan bersifat universal. Jadi bersifat universal di sini adalah menyeluruh. Jadi sudah menyeluruh pemahamannya, proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, hipotesis monitor adalah bahwa kegiatan berbahasa melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang dipelajari secara sadar hanya berfungsi sebagai monitor atau editor. Jadi di sini sudah berfungsi secara sadar pembelajarannya. Kalau hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa itu secara ambang sadar dan bersifat alamiah. Yang keempat, hipotesis masukan atau input. Hipotesis ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang bergantung kepada masukannya. Jika masukannya benar, keluarannya juga benar dan sebaliknya. Jadi hipotesis ini juga mencoba menjawab pertanyaan bagaimana seseorang menguasai bahasa. Jadi begitu. Dan yang terakhir, kelima adalah hipotesis filter efektif. Hipotesis filter efektif ini menyatakan bahwa semakin besar saringan efektif pembelajaran akan semakin sukar menguasai bahasa kedua atau asing. Jadi di kelima ini adalah semakin besar saringan efektif pembelajaran akan semakin sukar. Jadi semakin sukarnya akan semakin embu. Jadi semakin embu itu semakin menyeluruh pembelajarannya. Dari kelima hasil teori Krashen, yang paling terkenal adalah hipotesis monitor, karena hipotesis ini menyeluruh. Temuan ini terangkum dalam suatu nama teori, yaitu teori monitor. Jadi sampai-sampai teori ini sudah terkenal dengan nama teori monitor. Teori monitor lahir dari asumsi bahwa proses belajar bahasa bagi yang dewasa berbeda dengan proses belajar bahasa anak kecil. Jadi proses pembelajaran anak besar dengan anak kecil itu sangat berbeda. Seperti kita dulu belajar TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang menjenjang kuliah, pasti proses pembelajarannya itu sangat berbeda. Mungkin itu penjelasan saya tentang proses belajar bahasa model Krashen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Azmiatul Qomaria. Saya akan membahas tentang proses belajar bahasa model Bialystok. Proses belajar bahasa model Bialystok 1978 diorganisasikan dalam 3, yaitu input, Kogleke, output. Tataran input berupa pengalaman berbahasa pembelajaran yang telah dipajan. Tataran Kogleke berupa cara penyimpanan informasi. Tataran output adalah gambaran, pemahaman, dan pengungkapan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa strategi belajar model Bialystok ada 4 tipe, yaitu 1. Praktek formal, 2. Praktek informal, 3. Strategi monitoring, 4. Inferensiasi atau penyimpulan. Proses belajar bahasa model Bialystok 1978 diorganisasikan dalam 3 tataran, yaitu 1. Tataran input berupa pengalaman berbahasa.
bahasa. Pembelajarannya telah dipajan atau exposure melalui belajar membaca dan belajar berbicara. 2. Tataran knowledge berupa cara penyimpanan informasi. Cara penyimpanan informasi meliputi penyimpanan secara implicit berupa pengetahuan intuitif. Yang ketiga, tataran output. Bahasa adalah gambaran, pemahaman, dan pengungkapan bahasa. Penyimpanan informasi secara eksklusif juga berupa pengalaman lain, yaitu perwujudan hubungan informasi bahasa dengan budaya dan gestur. Pengetahuan eksplisit mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai dasar informasi baru sebelum disimpan dalam pengetahuan implisit. Yang kedua, sebagai gudang informasi yang telah terungkap secara eksplisit. Yang ketiga, sebagai sistem artikulasi untuk pengetahuan implisit yang mungkin dipakai secara eksplisit. Pengetahuan implisit hanya mempunyai 1 fungsi, yaitu untuk menyimpan semua informasi tentang bahasa. Target yang diperlukan untuk mengungkapkan dan memahami bahasa. Teori Bialystok dalam memperoleh bahasa kedua, yaitu studi peran pengajar dapat menerangkan kontribusi faktor lingkungan dalam memperoleh bahasa kedua. Lingkungan kelas memberikan jenis input berbeda dari keadaan alami. Jika faktor lingkungan merupakan hal penting bagi pemeroleh bahasa kedua, mungkin dapat diprediksi bahwa jalan kemahiran dalam 2 keadaan akan berbeda, dan penilaian kesuksesan pemeroleh bahasa kedua dalam 2 keadaan juga akan berbeda. Penelitian telah mengulas dalam bab yang selalu menunjukkan bahwa sementara tidak muncul mungkin saja kesalahan keadaan kelas untuk mempengaruhi jalan pemerolehan bahasa kedua dapat dijelaskan dalam 2 cara. Pertama, mungkin diambil untuk menunjukkan bahwa determinan sebenarnya dari pemeroleh bahasa kedua adalah internal pelajar lebih daripada faktor lingkungan. Maka, di samping berbeda dalam input, pelajar bahasa kedua akan mengikuti jalan yang sama karena ia diprogram untuk hal yang sama. Penjelasan kedua memperoleh peran lebih sentral untuk input atau interaksi untuk dipertahankan. Kelas pemerolehan bahasa kedua dan pemerolehan bahasa kedua alami mengikuti garis perkembangan yang sama karena meskipun terdapat perbedaan dalam jenis input yang ditemukan dalam setiap keadaan, juga terdapat kesamaan. Rangkaian alami merupakan produk satu jenis penggunaan bahasa komunikasi spontan yang meskipun terbatas dalam konteks kelas tetapi terjadi. Penjelasan pertama mengikuti interpretasi penutur asli dari pemerolehan bahasa kedua. Penjelasan kedua mengikuti interpretasi interaksi. Jelas apapun interpretasi yang diadopsi, hal itu bahwa pemerolehan bahasa kedua menguasai sifat struktural yang bebas pada perbedaan interaksi lingkungan dalam kelas dan keadaan alami. Pengaruh faktor lingkungan nampak membatasi sebagai besar untuk sejauh apa dan berapa banyak peroleh bahasa kedua bagi pelajar. Yang D. Proses belajar bahasa model Stevix. Penguasaan bahasa menurut Stevix sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan. Yang kedua, belajar bahasa bisa menjadi bahan output. Yang ketiga,
peranan dan fungsi pemerolehan dan belajar tidak terlalu pisah secara ketat. Yang keempat, faktor afeksi menjadi role-state yang bisa membuat pembelajaran sensitif terhadap sistem yang diperoleh. Krashen 1975 mengatakan bahwa perbedaan individual ditunjukkan bahwa kecenderungan pemakaian monitor berbeda, yaitu pertama over users, 2 under user, 3 optimal user. Pemakaian monitor secara berlebihan biasanya dilakukan oleh seorang yang banyak belajar bahasa secara formal di sekolah. Pemakaian monitor secara lemah biasanya dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki pengetahuan sadar tentang kaidah. Pemakaian monitor secara optimal biasanya dilakukan oleh orang yang belajar bahasa kedua secara formal di lingkungan masyarakat pemiliknya. Stefik 1980 mengikuti jejak Krashen dan Bialystok untuk menggeluti teori monitor. Istilah Stefik untuk menggambarkan proses penguasaan bahasa digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram Leverstoff-Machine atau mesin tenaga. Diagram penguasaan bahasa digambarkan oleh Stefik menggambarkan ciri-ciri, yaitu hasil belajar disimpan dalam gudang pemerolehan. Belajar bahasa bisa menjadi bahan output, peranan dan fungsi pemerolehan serta belajar tidak terlalu pisah secara ketat. Faktor afeksi menjadi rheostat atau potensiometer yang bisa membuat pembelajaran sensitif terhadap sistem yang diperoleh. Ketemu lagi dengan saya. Saya di sini akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu tentang perdebatan pendapat Krashen. Di sini sudah jelas, yaitu perdebatan. Pasti semakin kita mempunyai teori, semakin banyak orang yang ingin memperdebat teori kita. Tapi kita sebagai yang pembuat teori harus mempunyai argumen-argumen untuk mengalahkan perdebatan ini. Jadi perdebatan pendapat Krashen di sini adalah dikemukakan oleh M. Laughlin tahun 1980. Antara lain, yang pertama, tidak ada kejelasan perbedaan antara pemeroleh dengan belajar karena tidak memiliki urutan filosofis. Bahkan pendapat Stefik mengenai pemerolehan dan belajar terlihat lebih jelas dan konkret sebagai konsep untuk guru. Yang kedua, perbedaan konsep sadar dengan ambang sadar serta kaidah dan perasaan juga tidak jelas karena seseorang dalam berbahasa tidak pernah tahu apakah mereka mempergunakan aturan ataukah perasaan untuk mempertimbangkan kegramatikalan suatu ungkapan bahasa. Jadi saya ambil garis besarnya di sini adalah konsep sadar dengan ambang sadar. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di situ teorinya Krashen kan ada 5 lah. Ini termasuk yang antara sadar dan ambang itu diperdebat oleh Laughlin. Yang ketiga, penjelasan urutan alamiah dengan mendasarkan pada kondisi pemakai monitor hanyalah bersifat sementara. Jadi perdebatan ini monitor itu dianggap bersifat sementara. Pendapat Krashen bahwa diperlukan untuk mengadakan monitor adalah sangat lemah. Jadi menurut di perdebat ini adalah monitor itu sangat lemah, kata Laughlin. Dari ketiga ini adalah perdebatan atau dikemukakan oleh Laughlin. Tapi berdasarkan kritik-kritik tersebut, Krashen itu mengajukan pembalasan teorinya karena
dia bersikukuh mempunyai teori, pasti dia sudah mempunyai argumen yang lebih banyak. Antara lain, model monitor dapat memecahkan beberapa persoalan yang berhubungan dengan fenomenal kesukaran. Antara lain, yang pertama, hubungan antara lingkungan formal dan informal bahasa dan tingkah laku bahasa. Yang kedua, urutan alamiah pemeroleh bahasa. Yang ketiga, pemeroleh bahasa ibu. Peranan bahasa ibu itu jadi bahasa yang pertama terucap. Yang keempat, variasi individual dalam pemeroleh bahasa. Dan yang terakhir, pertalian antara bakat, sikap, dan tingkah laku bahasa. Jadi maksud kelima ini adalah yang pertama, lingkungan bahasa formal dan informal ditunjukkan oleh Krasen tentang penemuan Carroll bahwa lama tinggal di lingkungan bahasa sasaran berkorelasi positif dengan kemampuan berbahasa seseorang. Jadi bahasa formal dan informal itu sangatlah bisa kita dapat di lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua, urutan alamiah pemeroleh bahasa yang dihasilkan oleh sistem yang diperoleh. Hasilnya akan acek atau konsisten. Terus yang ketiga, hal ini juga dapat dilihat pada proses penguasaan bahasa ibu pembelajaran. Yang keempat, perbedaan individual ditunjukkan bahwa kecenderungan pemakaian monitor berbeda-beda. Terus pemakaian monitor secara berlebihan biasanya dilakukan oleh seseorang yang banyak belajar bahasa secara formal di sekolah. Pemakaian monitor secara lemah biasanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan sadar tentang kaidah. Dan pemakaian monitor secara optimal biasa dilakukan oleh orang yang belajar bahasa kedua secara formal di lingkungan masyarakat pemiliknya. Jadi teori monitor ini sangatlah bagus menurut Krasen untuk metode pembelajaran. Nah, teori monitor juga dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan bakat dan sikap bahasa. Hasil tes bakat bahasa ternyata berhubungan dengan monitor, sedang hasil tes minat berhubungan dengan pemerolehan bahasa. Jadi di sini saya menyampaikan teori monitor itulah sangat bagus untuk proses pembelajaran bahasa. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang perdebatan pendapat Krasen. Menurut saya, suatu orang yang telah meneliti atau membuat teori itu pastilah banyak orang yang memperdebatkan. Karena apa? Itu menguji kita sekuat apakah teori kita yang akan dipaparkan oleh orang-orang di belakang kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.